Coba dengerin, jabatan iblis di sorga nih. Ente punya jabatan nggak di sorga? Nggak punya? Pantesan jawabannya nggak benar. Pertama, harithul jannah. Harith, apa arti harith? Penjaga surga. Yang kedua, khazinul jannah, pemegang rahasia surga. Ngeri nggak tuh? Ente megang rahasia Allah aja nggak bisa, ya. Rahasia diri, rahasia guru, rahasia teman nggak bisa jadi pemimpin. Itu gelar imam di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Puji syukur kepada Allah yang menghembuskan semua arwah. Ruh itu sekali dihembus tidak pernah mati, selama-lamanya hidup, karena dia diberi hak hidup oleh Zat yang Maha Hidup. Yang wafat, yang mati hanyalah tubuh. Tubuh tercipta dari tanah, pulang ke tanah. Tapi ruh berasal dari hembusan suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mesti belajar dulu ilmu ma'rifat kesucian sehingga berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan keridhaan. Semoga almarhum yang kita haulkan Allah tahirkan, sucikan kalbunya, ruhnya, jiwanya, dan keberkahan mengalir kepada keluarganya dan semua yang hadir. Amin ya rabbal. Ternyata haulnya sudah 36 tahun. Tanda anak tidak lupa ayah. Bapak Ibu Saudara bukan Allah, ayahanda rohani kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya dididik supaya tidak lupa jasa ayahanda sejati, maka solawat kepada beliau disematkan di setiap sholat. Maka sirrus salah fis salawah. Sir sholat itu ada pada sholawat. Kenapa? Sholat itu menyembah Allah, namun penyembahan kepada Allah tidak sempurna jika tidak bersolawat kepada orang yang paling sempurna menyembah Allah, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ditinggal ayahandanya, beliau masih dalam perut. Meskipun sudah lama, tapi belum masih ziarah, masih berziarah. Namun ada riwayat yang mungkin secara ilmu hadis ada yang mensahihkan, tapi secara ilmu akidah guru saya mengatakan itu batil. Kenapa batil? Jadi ada satu riwayat Nabi memohon izin kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya, yaitu Sayyidah Aminah dan Sayyidina Abdullah. Kenapa saya pakai Sayyidah dan Sayyidina? Karena dalam ilmu akidah, jika ada orang belum dapat risalah, belum dapat dakwah, terus meninggal, orangnya disiksa nggak? Masuk neraka atau ahli surga?
belum dapat dakwah nih. Dia belum dapat risalah kenabian, tidak ada yang mengajaknya beriman kepada Allah. Kalau ada orang begitu meninggal, hukumnya disebut ahlul fatrah. Apa sebutannya? Fatrah artinya kosong dari nabi atau dai. Dan dalam Al-Quran disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ini akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah ini dipimpin oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, oleh murid-muridnya lanjut sampai ke Imam Ghazali dan sampai ke negeri kita. Ada pendiri NU, ada pendiri Muhammadiyah, ada Perti, ada Edw, ada Khairat, semuanya sepakat berahlus sunnah Asy'ariyah. Apa ajaran beliau-beliau itu? Quran tadi, kami tidak menyiksa satu kaum sampai mengutus seorang Rasul. Adakah Rasul yang sudah diutus kepada ayahanda Nabi SAW? Belum. Maka beliau termasuk ahlul fatrah. Maka Imam Bajuri mengatakan ahlul fatrah najun, mereka terbebas dari azab neraka. Jadi kalau ada ustadz ngomong nih orang tua Nabi neraka, coba kita tanya sama Pak Haji. Pak Haji, kalau ada orang bilang bapak ente di neraka, kebetulan dia kan polisi, kayaknya pistolnya langsung keluar. Ente jangan macam-macam, ya kan? Ya kan? Kenapa? Itu nyakitin hati orang. Hari ini ada orang kurang ajar. Apa katanya? Orang tua Nabi di neraka. Hadis yang dipakai menurut ahli hadis benar, tapi pemahaman dia salah. Apa riwayat yang muncul dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ja'a rajulun lan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Imam Muslim, hadisnya sahih, hadisnya benar, pemahamannya tidak. Orang yang ngebom itu, teroris itu pakai ayat pasti benar nggak? Tapi pemahaman dia benar nggak? Salah. Jadi tidak semua orang yang pakai dalil Quran dan Sunnah itu pasti benar. Iblis waktu menggoda Nabi Adam pakai sumpah, nyebut nama Allah, sumpahnya benar, tapi isi sumpahnya tidak benar. Kira-kira Nabi Adam tergoda nggak oleh iblis? Bisa nggak Nabi Adam digoda iblis? Hah? Halo, Nabi Adam bisa tergoda nggak? Hah? Bisa? Ini anak kurang ajar semua ini. Ini keturunan Nabi Adam kurang ajar semua ini. Ente harus tobat. Nabi Adam itu nabi. Para nabi itu maksum, terpelihara. Maka Nabi Adam mustahil terpedaya oleh iblis, karena iblis juga diperdaya oleh makhluk bernama syaitan. Jadi beda iblis sama syaitan. Baru denger ya? Saya juga baru dapat ilmu itu pas rojab kemarin. Iblis itu jin. Iblis itu apa? Kana minal jin, jan, keturunan jin. Kalau kita berlindung ta'awuz, a'udzubillah min iblis atau a'udzubillah minasyaiton, yang mana? Kira-kira waktu iblis disuruh sujud, iblis ini kan ustadz di sorga, tahu ustadznya nih? Kiai di sorga. Itu para malaikat di sorga ngajinya sama iblis. Nama dia dulu Azazil. Buka kitab, ada ketemu Tarikh Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir, ketemu
bingung. Oh bener, si Azazil nama lain daripada siapa? Iblis. Jabatan dia dua. Coba dengerin, jabatan iblis di sorga nih. Ente punya jabatan nggak di sorga? Nggak punya? Pantesan jawabannya nggak bener. Pertama, Harithul Jannah. Harith, apa arti Harith? Penjaga surga. Yang kedua, Khazinul Jannah, pemegang rahasia surga. Ngeri nggak tuh? Ente megang rahasia Allah aja nggak bisa, ya, rahasia diri, rahasia guru, rahasia teman nggak bisa jadi pemimpin. Itu gelar imam di surga. Iblis udah ibadah ribuan tahun dan gak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kira-kira dia digoda atau dia menggoda dirinya sendiri? Gimana? Biar diajarin ilmu kesesatan malam ini. Biar tahu makrifat sesat. Bahwa si iblis itu juga ada yang menggelincirkannya. Namanya syaitan. Syaitan itu bukanlah jin. Dia makhluk yang tercipta bukan dari api. Kalau yang dari api siapa? Jin. Tapi syaitan bisa masuk ke tubuh jin, bisa masuk ke tubuh manusia. Minal jinnati wal syayatinul jinni wal insi. Setannya jin, setannya tapi yang syaitan, kata Allah di Quran lebih dari 50 ayat kalimatnya. Apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya musuh kamu yang nyata bukan jin, bukan genderuwo, bukan ketulanak, ya, bukan tuyul, bukan itu musuh kita. Musuh kita siapa? Syaitan. Inna syaitana, sungguh syaitan itu bagi kamu, ya, aduwwan mubina, musuh yang nyata. Kelihatan nggak setan? Lo hati-hati, kiri kanan bisa jadi setan. Karena syaitan yajri majrad dam, dia dapat akses mengalir di seluruh pembuluh darah. Hadis Sahih Bukhari. Saya mau tanya, jin itu punya tubuh gak? Punya tubuh gak jin? Punya. Kalau dia punya tubuh, dia pasti punya darah, punya tulang, punya kulit, punya rambut, punya semua. Kalau dia punya darah, kira-kira syaitan punya akses gak? Bisa masuk. Maka selevel penjaga rahasia surga bernama Azazil tergoda untuk tidak sujud kepada. Kenapa? Masa gua senior takzim kepada junior? Nah, ini hati-hati nih. Ini hati-hati nih para kiai ini. Nanti muncul anak muda baru belasan alim. Jangan gengsi untuk dengerin pengajian dia. Karena ilmu itu tua walaupun ada pada anak muda. Dan jiwa itu tetap bocil, tetap bocah kalau ruhnya, kolbunya tidak dididik dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah uban-ubanan, nih lihat ubannya masing-masing, ya. Kalau nggak kenal Allah, kita ini disebut anak kecil. Tapi orang kenal Allah, walaupun dia muda seperti Sayyidina Ali, muda seperti Anas bin Malik, itu dihitung tua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaitan yang goda iblis. Berarti Nabi Adam itu tidak digoda iblis. Dia hanya menghormati sumpahnya siapa? Sumpahnya iblis bawa nama Allah. Karena ini kata Ibnu Umar, Nabi, kami para sahabat,
Jika ada orang bermohon dengan nama Allah, pasti kami jawab. Apalagi Nabi Adam. Jadi kita ini terusir dari surga bukan karena Nabi Adam tergoda, tapi Nabi Adam menghormati nama Allah yang dipakai, yang dihina, yang direndahkan oleh siapa? Iblis. Iblis menjadikan nama Allah sumpah serapah, tapi Nabi Adam enggak, kita hormati. Oke, balik ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya orang tua. Orang tuanya namanya Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah. Mereka itu meninggalnya sudah dapat dakwah belum? Maka apapun statusnya waktu meninggal, itu disiksa sebagai orang musyrik, kafir, atau disebut ahlul fatrah, orang yang tidak dapat dakwah. Yang mana? Oke. Jadi ahli surga apa neraka? Nah, datanglah seseorang ke Nabi, ya Rasulullah. Maka ente jangan suka nanya-nanya alam gaib ya. Ini orang nanya alam gaib. Kata dia, ya Rasulullah, aina abi? Ayahandaku posisinya statusnya di mana? Ahlul jannah apa ahlul nar? Surga apa neraka? Nabi sama surga neraka punya kuncinya. Jadi kalau Nabi mau ngintip nih kita nih di surga apa neraka, Nabi langsung bisa lihat. Semua sahabat-sahabat Nabi diizinkan siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka untuk diintip. Maka ada yang pernah berjuang menghancurkan musuh-musuh Allah. Orang itu kata Nabi, finnar, itu ahli neraka, dia bukan mujahid. Seorang sahabat yang mendengar gak percaya. Maka setiap kali berapa jam balik ke Nabi, berapa jam, ya Rasulullah, dia jihad. Ternyata di tengah malam perang udah usai, Nabi sudah menang, ini orang terluka, kesakitan gak tahan, dia ambil belatinya, dia tusuk jantungnya, bunuh diri. Jangan coba-coba bunuh diri ya. Siapa yang bunuh diri ditolak di bumi, ditolak di langit, nggak bisa kemana-mana. Kalau bahasa orang kita apa? Gentayangan. Ini bukan hurufat, ini asli. Ditolak di bumi, ditolak di langit. Itu kalau nggak dapat syafaat Rasul, menakutkan. Maka rumah-rumah yang ada bunuh diri pasti mengerikan. Karena korinnya masih di situ, sukmanya masih di situ, nggak tahu rohnya apa masih di situ. Wallahu alam, Allah yang maha tahu yang gaib. Tapi pasti mengerikan. Kenapa? Ini orang ditolak di langit dan di bumi. Nabi tahu semuanya, diizinkan karena diberita tahu. Ini orang nanya, ya Rasulullah, orang tuaku di mana? Ayahku di mana? Jawab Nabi, finnar. Ayah kamu masuk neraka. Kira-kira kalau dikabarin gitu gimana? Sedih nggak? Sedih nggak? Ini ustadz yang baca hadis ini nggak paham, kolbunya nggak punya perasaan. Ini sahabat sedih disebut orang tuanya masuk neraka. Kira-kira kalau ada orang ngomong, wahai jamaah, berdasarkan hadis Muslim, Nabi bersabda, orang tuaku di neraka. Maka kita meyakini Nabi orang tuanya di sisa neraka. Ini ustadz punya perasaan nggak? Orang yang nanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai baginda, orang tuaku di mana? Jawaban Nabi apa? Neraka. Salah ente nanya, wajahnya langsung berubah, sedih. Dia kemudian buang muka mau pergi. Terus Nabi panggil, falamma qafa qala lahu Rasulullah SAW. Ketika dia mau berpaling sedih, Nabi panggil, Nabi hibur. Apa kata Nabi SAW? Inna abi wa abaka finnar. Abi dan abukum, abah saya, abah kamu masuk neraka. Ini Nabi lagi hibur.
Karena Nabi lihat orang itu sedih, beliau ikut sedih. Paham maksudnya? Mau bikin sedih Nabi nggak? Jadi kalau ada ustadz mengajarkan begitu di YouTube, nyebar hari ini di sosial media, ustadz yang mengaku ahlu sunnah paling sunnah mengatakan bahwa orang tua Nabi di neraka. Betapa dia tak punya perasaan dan adab, dia bikin sedih Nabi penghulu alam semesta. Ternyata hadisnya benar, cuma pahamnya tidak benar. Gimana cara baca hadis ini? Orang Arab kalau nyebut abi, bapakku, belum tentu bapak langsung. Dalilnya mana? Dalilnya dari Quran. Nabi yang paling tampan Nabi siapa? Bapaknya siapa? Nabi siapa yang paling tampan? Ini tampan nggak? Kalau cowok yang bilang nggak masuk. Kalau cowok yang bilang baru bah kita senang. Kalau ente yang bilang aneh curiga. Ya muskilah hala. Sayyidina Yusuf di saat beliau sudah menjadi orang hebat, ayahandanya bernama Nabi Yakub sedang muhtadar hadarahul maut atau sakaratul maut. Tapi kalau Nabi sakaratul maut masih sadar, ini baru mabuk cinta, mabuk sakit, udah hilang kesadaran. Nabi-nabi sakaratul maut menanggung penyakit sakitnya semua umat dia zaman itu, kesadarannya masih utuh karena mereka bertuhannya utuh, akidahnya mendalam. Apa kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Wahai ananda, apa yang kalian sembah jika aku sudah meninggal? Apa jawaban mereka? Nabi Yusuf, Benyamin. Jadi Benyamin itu bukan nama orang Betawi. Benyamin itu nama adiknya Nabi Yusuf, Nabi Ucup kata orang. Mereka jawab, apa jawaban anak-anak Nabi Yakub? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Wahai ayahanda Yakub, kami anak-anak engkau menyembah Tuhan engkau. Siapa Tuhannya Nabi Yakub? Nabi Yakub ayahnya siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sudah? Nabi Ishak punya saudara nggak? Namanya siapa? Ismail. Nih perhatikan, apa kata Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya? Kami sembah Tuhan engkau dan Tuhan ayah-ayah engkau. Siapa ayah-ayah engkau? Nabi Abaukum, siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Maka kata ayah dalam Quran bisa berarti kakek, bisa berarti ayahanda, bisa berarti paman. Nabi Yakub punya paman namanya Ismail, punya ayah namanya Ishak. Paham? Oh iya katanya. Nabi Ismail pamannya Nabi Yakub dalam Quran disebut ayah. Oke, sudah nyambung? Ini agak serius-serius sedikit, masa ngelucu mulu ya. Dalam Al-Quran kata paman disebut ayah. Saya mau tanya kepada hadirin ini, paman Nabi ada yang kafir nggak? Siapa? Abu Tabbat Yada Abu Lahab wa Tabb. Abu Lahab.
Abu Lahab itu pamannya Nabi, ayahnya Nabi juga. Jadi jika beliau mengatakan inna abi, sesungguhnya bapakku yaitu Abu Lahab dan bapak kamu sama-sama ahli ternyata mereka dulu satu komplotan, satu geng. Jadi ada geng orang kafir tuh. Jadi jangan ada ya di sini yang ngakunya aswaja Ahlus Sunnah terus bilang orang tua Nabi masuk, itu orang nggak punya perasaan. Ya, dulu seperti itu kita cara mengenang orang-orang tua. Saya menceritakan ini karena dalam rangka ma'rifatul haul. Apa istilahnya? Ma'rifatul haul. Kok haul diadakan? Ya kira-kira untuk mengenang jasa orang tua. Ada di Quran mengenang jasa orang tua? Lebih dari mengenang. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di Quran ada beberapa ayat menyebutkan ini. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada orang tua. Ihsan itu kebaikan tanpa batas. Apa arti ihsan? Ada namanya Bang Ihsan, tapi kurang baik. Ihsan, muhsin artinya sama, kebaikan tanpa batas. Nggak boleh hitung-hitung ke orang tua. Ada yang masih punya orang tua nggak? Masih? Jangan ngitung-ngitung si orang tua. Ya, dan saya ngelihat Pak Haji udah wafat 36 tahun pun nggak ngitung-ngitung. Bikin panggung bisa beli motor ini. Ya, panggung sama apa nih? Iya. Tapi untuk mengenang jasa ditinggal waktu kecil Pak Haji ya. Umur berapa tinggal? 6 tahun. Umur 6 tahun ditinggal orang tua sampai sekarang masih ada memori. Ya, semoga Allah berkahi dan termasuk anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini besok-besok ini harus ziarah ke orang tua ya. Jangan nunggu Ramadan. Kalau bisa kan Jumat sama Kamis ziarahi orang tua. Dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, ada yang tahu Ibnu Qayyim nggak? Nggak tahu. Mau kenalan nggak? Ibnu Qayyim itu imam yang dipakai oleh kawan-kawan kita Salafi Wahabi. Cuma giliran kitabnya gak cocok sama mereka, kitabnya dibuang. Judul kitabnya apa? Ar-Ruh. Ada kitab satu lagi, Tazkirah, karya Imam Qurtubi. Disebutkan semua kitab itu bahwa orang tua yang sudah meninggal nunggu kiriman orang anak-anaknya setiap hari Kamis atau Jumat, bahkan hari Senin nunggu ada kiriman gak ya gitu. Oleh karena itu ulama kita dulu bikin acara yasinan tiap malam Jumat. Itu bukan bid'ah bro, itu bagian dari wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan agar buat baik kepada orang tua. Saya mau tanya nih, punya orang tua meninggal, dulu punya wasiat, dikerjain nggak? Dikerjain nggak? Kenapa? Wasiat orang tua. Saya ke Pantura, Jawa Timur. Ada kampung nelayan, itu satu kampung nggak mau makan satu jenis ikan. Saya lupa namanya. Pas kita tanya, kita lahap makan ikan itu, dia nggak mau makan. Kata dia, pesan bapak saya nelayan. Dulu waktu jadi nelayan diselamatin sama ikan. Maka kami bernazar untuk tidak makan itu si ikan, kami dan keturunan kami. Gitu. Ini anak bukan nelayan, apa kata dia? Tanda berbuat baik ke orang tua, saya tidak makan si ikan, menghormati, mengenang orang tua. Itu bagian dari rangkaian haul juga itu. Ya, apa hobinya, apa senangnya, dikenang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ada seorang kiai tapi keracunan, katanya Aswaja, keracunan Wahabi. Dapat WA, Ustadz kok pakai WA? Ilmunya pakai WA. Di WA grup ada kalimat 3 hari, 7 hari tahlilan, 100 hari haul, itu ajaran Hindu Buddha. Pernah dapat nggak? Pernah dengar? Harus yang pernah dengar cuma angkat tangan aja. Satu doang. Banyak kan nih? Pernah dengar nggak kalau tahlilan dianggap ajaran Hindu? Pernah dengar? Yang ngejeng. Terus ente percaya? Kalau nggak percaya, apa dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya gampang. Punya teman orang Hindu nggak? Jawab. Punya teman orang Hindu nggak? Punya? Saya punya teman Hindu, teman Buddha, pendeta juga ada. Mumpung punya teman Hindu, Buddha, kita tanya, bro, kalau ada orang Hindu, orang Buddha meninggal, ada yasinan nggak 3 hari? Ketawa deh. Ketawa deh. Yasinan 7 hari, 40 hari, haul 100 hari, 1000 hari. Ada nggak? Ketawa dia. Sakit perut deh. Paham maksudnya? Jadi nggak usah pakai dalil ente. Ya, nggak usah pakai dalil yang ribet. Dalilnya tanya aja sama orang Hindu dan Buddha. Nggak ada di Hindu Buddha baca Yasin. Mereka nggak percaya sama Yasin. Kitab suci mereka apa? Al-Quran atau Veda? Apalagi kalau Hindu itu, Hindu Buddha. Ya, oh itu deh ya. Ada nggak di situ surat namanya surat Yasin? Ada nggak? Ini alap ya? Bukan. Nggak ada. Jadi kalau ada orang nuduh tradisi Ahlus Sunnah meninggal keluarga bikin yasinan, itu bagian dari tradisi Hindu Buddha, itu gagal faham, ingin memberantas yang menurut dia mungkar dengan cara yang lebih mungkar. Kalau nggak sepakat, cari dalil yang benar lah, ya. Dan menurut kami, ya kalau haul, orang ngapain haul? Pak Haji, haul ngisi ngapain kemarin? Tahlilan. Isi tahlilan ngapain? Tahlilan itu isinya menghujat-hujat gak? Meratap-meratap gak? Ngapain orang tahlilan? Zikir, istighfar, sholawat, baca Quran, yasinan. Katanya bid'ah. Baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, akbar, kira-kira itu bid'ah gak? Itulah gagal faham saudara-saudara kita itu, ya. Orang zikir aja salah apa dia. Satu kali Sayyidina Muawiyah masuk ke masjid, dilihatnya orang-orang lagi ngumpul zikir. Ada yang mimpin zikir seperti di sini majelis zikir, majelis yasinan. Terus mereka ditanya, karena yang nanya khalifah pada ketakutan. 3 kali ditanya, mau copot jantung mereka. Lalu Muawiyah mengatakan, ini disebut hadis musalsal. Kata Muawiyah, kalian gak usah takut. Saya nanya begini, hanya mengulang pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau tiba-tiba dari kamar keluar, masuk ke masjid. Di masjid orang sedang zikiran. Nabi gak pernah perintahkan itu zikir. Terus Nabi tanya, ngapa duduk-duduk di sini? Mereka jawab, kami berzikir, bersyukur karena dapat hidayah Islam. Nabi tanya 1 kali lagi, mereka jawab begitu lagi. Ditanya yang ketiga, mulai ketakutan. Di saat mereka ketakutan, Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Tenang bro, kira-kira gitu ya. Sahabatku tenang. Aku nanya begini hanya ingin memastikan, benarkah kalian berzikir? Karena barusan Jibril datang kepadaku
menyampaikan bahwa Allah tersenyum, Allah ridha dan berbangga di majelis para malaikat di alam malakut Jabarut sana. Wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku di bumi menyebut namaku tanpa alasan, tanpa syarat. Bukan karena lagi ada hajat zikiran, enggak. Emang pengen zikir. Berarti ngumpul-ngumpul zikir gak ada sebab, gak ada, boleh gak? Boleh. Itulah dalil bikin thariqah, majelis zikir dan segala macam. Itu dalilnya. Jadi semoga di sini ada majelis zikir terus tiap minggu terus ada. Gak usah takut dipindahin orang. Kiai mah banyak sini ya. Beliau-beliau nanti yang jawab. Insya Allah. Kalau zikir disukai malaikat, kalau ilmu disukai arwah para aulia. Itu bedanya. Kalau zikir siapa yang suka? Hadisnya ma ijtama'a qaumun, ya, tidaklah berkumpul satu kaum. Ngapain mereka yazkurunallah, menyebut-nyebut nama Allah, kecuali hafat bihimul malaikat. Hadis Imam Muslim, malaikat mengurubungi mereka. Ini zikir dari jam berapa nih Pak Haji? Pagi, siang, kemarin? Pada Isya. Berarti dari tadi malaikat sudah mengurubungi tempat ini. Cuma pada lihat nggak? Jangan amin, pasti. Pasti. Alhamdulillah. Pada lihat nggak? Kalau lihat pasti kabur. Kenapa? Pernah lihat malaikat? Pernah lihat wujud malaikat nggak? Pasti kabur. Pulang-pulang jadi orang gila, ngomong-ngomong sendiri dan kenapa? Kaget. Jadi salah satu nikmat Allah kepada kita tidak diizinkan melihat malaikat sekarang, kecuali yang kuat rohaninya. Ngelihat genderuwo aja ketakutan, gimana ngelihat makhluk bernama Nabi Muhammad SAW itu lebih kuat dari Jibril. Tapi karena awal dapat wahyu, beliau kedinginan juga dapat wahyu. Didekap oleh Jibril, itu beliau kedinginan juga. Itu selevel Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang begini nih ya, ada daun goyang dikit dikira hantu. Ya, ada cicak lewat, hantu datang. Ya, horor, otaknya horor. Orang kalau zikir yang datang siapa? Malaikat. Tapi kalau orang bahas ilmu, ma'rifat, kajian-kajian, yang datang tidak hanya malaikat tapi arwah-arwah para aulia. Karena para aulia itu jadi wali bukan karena banyak ibadah, tapi karena bermakrifat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Darajat di situ orang-orang yang diangkat karena diberi ilmu, itu darajat disebut darajatul ilm wal walayah. Derajat ilmu dan derajat kewalian. Mereka kalau mati diizinkan untuk belajar kemanapun ruhnya. Masuk kita ke hadis paling penutup. Cuma penjelasannya agak panjang ya. Hadis yang sering dipakai untuk membid'ahkan amalan-amalan Ahlus Sunnah itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang tahu hadisnya nggak? Idza mata ibnu Adam. Ada yang tahu ini hadis siapa? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ini sering dipakai. Jika orang mati, terjemahan yang biasa dipakai ini, kita di setiap kajian haul kita sampaikan ini dan kita perbaiki terjemahannya. Inqata'a, bocil-bocil belakang. Lagi baca hadis, jangan berisik.
idza matal insan atau idza mata ibnu Adam, jika manusia mati masih bisa sholat nggak? Orang mati masih bisa sholat nggak? Masih bisa baca Quran? Bahasa Arabnya inqata'a amaluh. Terjemahan sekarang kurang pas. Sekarang terjemahannya apa? Terputuslah amalnya. Itu kurang pas. Yang tepat itu amalnya berhenti. Inqata'a, amalnya berhenti. Karena orang mati udah nggak bisa beramal. Orang mati bisa tahajud. Kita kalau ada orang mati gerak dikit kabur nggak? Kabur. Namun jika dia punya amal yang tidak berkait dengan badannya, tapi berkait dengan luar badannya, itu ada 3. Illa min salas. Apa amal yang tidak berkait dengan badannya dan itu selalu disebut dia beramal walaupun tubuhnya sudah nggak bisa beramal? Yang pertama apa? Walad soleh nomor 3. Hah? Apa? Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Contohnya apa sedekah ngalir? Bikin perairan, bikin masjid, lagi pesantren, bikin jalan masuk loh Pak. Kalau di pelosok sini ada jalan belum bagus, dia buat jalan masuk, itu bikin jembatan masuk. Jangan bikin sekolah doang, jalannya jelek, sama aja bohong, ya. Jadi bikin jalan, semua yang berkait dengan hajat orang banyak itu disebut shadaqatun. Orang sudah mati, aset dia masih jalan. Itu disebut kalau orang hari ini passive income, ya. Passive income sejati sedekah. Nomor 2-nya apa? Ilmu. Ilmu di badan atau di ruh? Ruh. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, yuntafa'. Ilmu tidak manfaat kalau tidak ada yang ngamalin. Maksudnya, dulu kita ngajarin anak kita baca Fatihah, terus sampai mati dia baca Fatihah. Kita udah mati, dia masih Fatihahnya itu pahalanya ngalir buat kita. Pahala ngajarin Fatihah. Itu ilmu yang tidak berkait dengan tubuh. Apalagi orang tua ngajarin banyak-banyak sedekah, nak, bantu orang-orang, jangan suka menanam dendam, kalau mau tidur buang semua sakit hati. Lalu si anak sebelum tidur dia buang sakit hatinya. Maka sebelum tidur orang ini mengamalkan ilmu ayahnya. Anaknya jadi wali di dunia, pangkat ayahnya naik di akhirat. Iya, katanya. Oke, ilmu apa lagi? Semua ilmu yang bermanfaat, mau dia ilmu yang langsung berkait dengan akhirat, agama, atau ilmu yang berkait dengan dunia tapi asbab. Misalnya nih, Pak Haji punya anak buah, dia ajar dagang. Asbab dia bisa dagang, dia bisa haji umroh, bisa bangun sekolah, bisa ngapa-ngapain. Itu ilmu yang Kenapa? Waktu diajarin dagang, diajarin kalau jadi pedagang, ente harus jujur. Dagangnya dunia, jujurnya itu ilmu yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, jangan sedih-sedih amat. Ente jadi wali nggak mesti jadi ulama. Jadi kekasih Allah, cukup ambil satu sifat-sifat kenabian, pasti jadi wali Allah. Gimana cara jadi wali Allah?
Ambil sifat-sifat kenabian, tanam di dalam diri, jangan dilepas-lepas. Itulah maksud sebuah hadis Abu Nuaim, Hakim Tirmizi, imam lain mengatakan apa? Inna lillah, sesungguhnya Allah mempunyai sifat atau khuluq, akhlak yang banyak, ya. Faman hazza biwahidin atau faman akhadha biwahidin minha, siapa yang ngambil satu saja maka dia menjadi kekasihnya. Allah itu ngasih rezeki tiap hari nggak? Tapi orang durhaka ke Allah tiap hari nggak? Allah ngasih nikmat setiap detik, benar nggak? Tapi orang lupa kepada Allah setiap saat. Dan Allah nggak pernah dendam. Itu namanya Allahul Karim. Apa bahasa Arabnya? Karim, yang maha pemurah pemberi. Tapi yang diberi nggak tahu diri, tetap diberi, tetap diberi. Orang yang memberi ini disebut Al-Karim. Al-Karimnya orang tua masih terbatas, tapi Al-Karimnya guru lebih luas. Al-Karim guru walaupun luas masih terbatas, tapi Al-Karim sang maha guru baginda Nabi Muhammad SAW tidak terbatas. Karena karimnya dia, karimnya Allah. Karimnya Nabi Muhammad, karim siapa? Karimnya Allah. Ini kalau ada, mohon maaf nih ya, temen kita kasih bantuan terus gak tahu diri, besok masih dikasih gak? Gimana Kiai? Masih dikasih gak? Kiai loh gak ngasih, Kiai aja dendam, apalagi jamaahnya. Ya, apalagi kita ini manusia-manusia biasa kayak kita ini, Kiai aja begitu. Rasulullah SAW dijebak Abu Lahab itu berkali-kali, tapi karena dia hormat ini pamannya, siapa tahu beneran mau beriman. Padahal Nabi Muhammad sudah dibuka lembaran takdirnya, Abu Lahab, Abu Jahal ini gak bakal beriman. Tapi belum, masih ada harapan. Beliau rahmatan lil alamin, kasih sayangnya nggak ada batas. Saya heran kok ada orang baru ngaji, baru hijrah, baru ganti pakaian, sarung, jenggot sama celana jingkrang, udah berani ngeraka-ngerakain gurunya. Sesempit itukah rahmat Allah pada kolbunya? Ya, maka kita nasihati diri kita dan teman-teman yang baru ngaji, yang baru hijrah. Rahmat Allah itu luas bro, ya. Rahman dan Rahman itu meliputi mukmin dan kafir, hewan, binatang, tumbuhan dan semua itu Rahman. Kalau Rahim khusus kepada kekasih-kekasihnya. Kalau nggak bisa kasih Rahim, kasih Rahman. Allahumma salli ala Muhammad. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu materi atau non materi? Materi apa non materi? Maka yang masih utuh kalau orang meninggal itu ilmu. Yang nggak punya ilmu agama nggak apa-apa, tapi kan punya spirit agama. Tadi apa? Jujur, apalagi sabar. Ajarin itu ke orang sekitar kita. Kita mati, sifat sabar dia pakai, itu ngalir ke ilmunya. Gampang toh? Gampang ngajarin ilmu yang manfaat. Dibentak orang, balas bentak gak? Beneran, lo jual gua beli. Gitu ya? Gak masuk itu. Ya, gak masuk itu. Saya kaget ada Kiai, ada Habib ngomong gini, kalau ada yang ngakatin aneh lebih sakitin dia. Astagfirullahaladzim. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Nabi lagi jalan sama Sayyidah Aisyah, disapa oleh Yahudi. Apa sapaan Yahudi? Celaka kau hai Muhammad. Nabi jawabnya gimana? Kamu aja. Nabi nggak ngomong celaka Pak. Kira-kira kalau bapak ibu ini digituin orang gimana? Ambil langsung. Mau apa? Iya benar nggak? Pantesan
sulit mewarisi kewalian tinggi Nabi Muhammad SAW. Ada yang sanggup begitu nggak? Aneh pastiin dia 40 hari jadi wali. Habis itu nggak tahu. Kalau balik lagi kan nggak mesti. Wali Allah itu sederhana, jangan bayangin yang debus-debus. Itu bisa dipelajari. Kewalian itu tidak bisa dipelajari. Kewalian itu hanya dengan menerapkan ilmu. Nggak ada lagi. Terapin ilmunya. Ilmu apa? Bukan ilmu ke fisik, ilmu ke dalam rohani. Maka di akhirat, di akhir zaman ini, kalau tadi Al-Quran mengatakan apa? Inna syaitana lakum aduwwam mubina. Ini pengumuman dari Allah. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sangat-sangat nyata. Berarti di akhir zaman ini digaris. Apa garisnya? Kamu memusuhi syaitan atau kamu mengikuti syaitan? Cuma dua aja, Pak. Memusuhi syaitan berarti wali Allah. Memusuhi syaitan wali Allah. Tidak memusuhi syaitan berarti wali syaitan. Gimana cara musuh syaitan? Syaitan itu bukan fisik aja, di karakter. Maka yang Nabi ajarkan itu ilmu melawan syaitan, bukan ilmu melawan jin, Pak. Ini mohon maaf, praktisi ruqyah bukan nyuruh ente berhenti ngeruqyah, enggak. Ruqyah kalau bisa silakan. Tugas Nabi Muhammad SAW, fattakhidhuhu aduwa, mengajari umatnya supaya bisa melawan syaitan. Sudah bisa melawan setan belum? Belum. Kalau nggak bisa melawan setan, jadi murid setan dong. Jadi pengikut setan dong. Jadi akhir zaman ini Bapak Ibu dua aja, melawan setan atau mengikuti setan. Pilih mana? Ayo. Pilih lawan bagaimana? Cara ngelawan syaitan musuh mesti kenal dulu musuhnya siapa. Kita nggak musuhin jin, Pak. Kita nggak musuhin ifrit, kita nggak musuhin genderuwo, kuntilanak, enggak, itu bukan musuh kita. Musuh kita siapa? Ilmu yang diajarkan Nabi untuk melawan syaitan itulah ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Zikir nggak cukup, karena zikir syaitan menggoda iblis. Iblis ahli zikir. Harus mengerti ilmu tentang zikir, baru nggak digoda syaitan. Oleh karenanya, ini sudah jam berapa ini? 11 ya. Saya cuma titip kepada para kiai, mohon ajarkan jamaah kita ma'rifatus syaitan, mengenal trik-trik syaitan. Karena Allah berkalam, fala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti trik-trik langkah syaitan. Langkah syaitan itu isinya, goalnya cuma satu, bikin orang gaduh. Yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, bikin orang benci-bencian. Maka ulama, kiai bisa membenci kiainya. Asbab apa? Ngerasa lapaknya diambil. Bener? Hah, betul? Ada kiai ngomong begitu nggak? Ada Habib ngomong begitu. Nih denger, Kiai Habib ngomong begitu. Ini saksinya. Saya jadi kemudian terpikir, benerlah kata Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali?
hati-hati di akhir zaman ada ulama su. Siapa ulama su? Pakaiannya, gayanya, stylenya ulama, kolbunya cinta dunia, jadwal, honor, jamaah, tenar, viral ya. Apalagi disowanin orang, masyhur, disalamin orang, itu semua dunia. Muncul nih ustadz baru, ancaman nih, jamaah gua pada kesana nih, aset gua berkurang nih. Itu kiai muda nggak sowan sama aneh, nggak kenal sama kita ya, yang ngomong begitu iblis yang dulu ngomong ana khairum minhu, ana lebih tua nih dari api, lebih tua, yang itu dari tanah diinjek-injek. Yang ngomong siapa? Kalau sekarang lafaznya diganti dikit, itu kiai muda baru kemarin sore nggak sowan sama aneh, nggak sowan, nggak selamat. Astagfirullahaladzim. Kalau ada kiai begitu, zahirnya ulama, batinnya syaitan. Jadi kalau Ghazali bilang ulama su, kalau saya bilang ulama usyayatin. Lebih ngeri Pak. Zahirnya dia pakai ulama, batin dia syaitan. Ini yang kami sampaikan di mana-mana. Pesan Qutbul Atta, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita tawasulin setiap kali baca tahlil. Jangan hanya tawasulin, harus tahu ajaran dia. Apa ajaran dia di kitab Al-Fathur Rabbani? Hati-hati, syaitan yang nyamar jadi insan manusia, jadi ulama lebih bahaya daripada syaitan yang masuk ke dalam jin. Syaitan jin itu korin kita sudah dikuasai oleh syaitan. Itu lebih bahaya yang zahir. Tahu kenapa nggak? Kalau jin bisa main TikTok nggak Pak? Jin bisa main YouTube nggak? Ada nih antum ngaji sama Syekh Fulan, terus lihat di YouTube orang menyesatkan kajian itu Syekh kiai kita, itu jadi was-was nggak? Jadi was-was. Jadi was-was Pak. Sekarang konflik habaib, konflik sesama kiai, konflik itu semua fitnah akhir zaman bernama sosial media. Saya kaget ternyata di daerah Puncak sono sebab Mama Gentur. Ada dengar? Di sono kalau masuk ke sana no handphone, no smartphone. Jadi semua handphone disita dulu, boleh masuk. Itu keren juga itu. Coba jamaahnya jahil juga ya. Ada juga yang bawa ya. Jadi kalau datang ke sono itu kayak kita masuk tahun 80-90, steril. Saya masih ingat tahun 90-an guru saya ngomong ini. Sekarang fitnah akhir zaman bernama TV. Sekarang TV ngefek nggak Pak? Enggak, yang ngefek ini nih. Ini nih ya, betul nggak? Kecil, tapi kalau kita simak bisa jadi orang pinter, bisa jadi keminter. Tahu keminter? Sopin, bisa jadi tambah ilmu ma'rifatullah, bisa tambah was-was, yuwaswisu fi sudurinas. Kalau kita ikut seseorangnya lewat sosmed, nanti akan ninggalin orang itu lewat sosmed. Kalau orang cinta kiai, cinta habib karena sosmed, nanti dia akan meninggalkan itu habib, itu syekh, itu ulama karena ada isu di sosmed. Itu terjadi, sudah terjadi. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang masuk ke dalam kolbu. Mau di sosmed apapun, dia nggak ngefek ke dalam kolbu. Cari ilmu yang begini, ilmu yang paten permanen dari kolbu guru masuk ke kolbu murid. Ilmu itu yang mahal. Cari ilmu itu ya.
Dan ilmu itu hanya ada di kalangan aswaja ahlus sunnah sufiyah. Nih bocorannya begitu. Tarekat belum tentu Pak. Banyak orang bertarekat belum sufi. Apa beda sufi dengan bertarekat? Orang bertarekat, tarekat itu arti jalan, masih di jalan dia. Kalau sufi udah nyampe ke maqamul ihsan. Ihsan itu kebaikan tanpa batas. Dia ngapain apapun yang dilakukan seakan dia memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran orang tarekat tengkar Pak hari ini. Benar nggak? Tahu tarekat tengkar Pak? Ya, Jamiah tarekat ini tengkar sama ini, mursyid A tengkar sama mursyid B. Tapi kalau wali Allah nggak tengkar. Kalau wali Allah tidak. Kalau mereka tengkar, salah satunya pengikut syaitan, salah satunya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terakhir baru waladun salihun yad'ulah. Coba terjemahin. Waladun. Terjemahan bukan tulis. Waladun. Walad, apa arti walad? Bukan kualat. Walad anak. Salihun. Saleh. Soleh itu tampangnya, rumahnya, rezekinya atau kolbunya. Ya, mana yang soleh? Kolbu. Maka orang soleh tidur, dia masih soleh nggak? Kenapa? Yang soleh kolbu. Anak bisa jadi soleh karena ilmu atau karena harta. Maka orang bisa menjadi soleh itu bentuk dari ilmu yang bermanfaat. Paham? Ya, maka anak yang soleh itu sebenarnya buah dari ilmu. Ya da'ulah, dia mengerti satu ilmu namanya doa. Dia mendoakan orang tuanya. Betapa senangnya almarhum yang kita haulkan udah 36 tahun masih dikirim doa. Ya, semoga Allah berkahi ya di alam sana, diberkahi yang hidup, amin ya rabbal. Tapi yang paling penting bukan itu Pak. Ada yang bilang kalau bukan anak doanya nggak nyampe, benar nggak? Ya, kalau bukan anak doa nggak nyampe, betul? Ada yang ngomong gitu? Di sini ada yang ngomong. Kalau ada berdiri dong, kita adu dalil. Waladun solihun yad'ulah. Kata temen nih, kalau bukan anak gak nyampe. Kalau begitu, kasih tahu sama orang itu ya. Jika ada orang meninggal, nggak usah sholat jenazah. Kenapa? Kita bukan anaknya. Karena di takbir ketiga kita doanya apa? Takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kita bukan anaknya, nyampe nggak? Nyampe nggak doanya? Itu doa apa? Ngapain? Allahumma, doa nggak? Berarti doanya sampai. Hadis tentang sholat jenazah itu hadisnya mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Mengingkarinya dua aja, kafir atau jahil. Kita husnuzon, baik sangka kepada orang itu, mungkin dia jahil. Jahil bahasa apa tuh? Bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? BODO. Jangan yang dibaca ya. BO doh. Jangan dibaca Bang. Tapi kalau orang nggak ngerti, itulah masalahnya. Kata Imam Syafi'i, aku debat sama orang pinter, aku siap kalah. Tapi kalau debat sama orang nggak pinter, aku siap. Salah ya. Aku debat sama orang pinter, pasti aku kalahkan. Tapi jika aku debat sama orang bodoh, bodohnya keluar juga. Ghalabani in jadaltu jahilan ghalabani. Ini kalam siapa? Imam kita Syafi'i.
qaddasallahu sirrahu, jika aku mendebat diskusi dengan orang bodoh, aku siap kalah. Maka kalau ada orang menjaga kebodohannya, nggak usah diajak diskusi, nggak usah diajak debat, namanya debat kusir. Jadi doa kita nyampe nggak sama orang mati? Nah, terakhir kasih tahu mereka, kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 29 dalil bahwa doa amal orang hidup meskipun bukan anak sampai kepada orang yang sudah mati. Berapa dalilnya? Lebih dari 29 dari Quran dan Sunnah. Itu yang ngomong Imam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, bergelar Syekhul Islam. Cuma kalau udah begini mereka nggak mau pakai. Kenapa? Nggak sesuai sama nafsunya. Kita doakan hadanallah wa iyyahum. Semoga Allah kasih hidayah kita dan juga mereka. Dan hindari pertengkaran. Diskusi debat boleh, bertengkar nggak boleh. Bermuzakarah boleh, bermusuhan nggak boleh. Ya, semoga Allah Taala berkahi siapapun yang hadir. Allah berkahi keluarga sahibul haul. Allah ampuni beliau di alam sana, diangkat derajatnya terus di sisi Allah Ta'ala, mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, ila ruhin Nabi SAW, wa ila almarhum bismihi sahum, wa ila usulihi wa furu'ihi, wa ila jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali begitu, mohon nanti para kiai yang nutup doa ya. Saya kalau nggak ngaji sholawat sulit buka doanya, karena ngajinya barusan bahsul masail, jadi hatinya agak sedikit panas. Mending para kiai nanti yang berdoa ya. Mohon maaf salah kurangnya. Semoga Allah ridho, Allah terima majelis ini sebagai majelis yang diharumkan di langit. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian,
kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.